Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Syifa Salsabila, kakak dari Unja, program studi pendidikan sejarah. Kakak di sini izin wawancara adik-adik ujian akhir semester kakak. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tania Cahya Nabila. Oke. Ini kakak langsung aja ya ke soal yang pertama. Apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Pernah. Contohnya apa? Contohnya kayak misal itu apa kak salah? Apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Kesadaran sejarah siswa di sekolah. Ya. Kadang pernah. Kalau misal kan setiap mapel ada mapel sejarah. Ya. Itu kalau belajar mapel sejarah kadang guru kita itu kayak mengenali sejarah-sejarah seperti kerajaan sebelum hari kemerdekaan. Ya. Terus perang-perang yang ada di Indonesia tentunya. Kalau adik? Guru di dalam kelas sering kayak kalau gini nalar gitu kak. Ya. Agak kalau misalnya ada soal tentang apakah itu pernah ke tempat sejarah gitu Ya. kayak study tour gitu. Ya. Selanjutnya, menurut kamu metode belajar apa yang pernah guru kamu gunakan di dalam kelas? Metode pembelajaran. Ya. Kayak ini PPT gitu atau apa gitu? Ya PPT. Iya. Iya PPT. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Kurang paham kak, kurang tahu. Kurang tahu skala soalnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Pernah. Contohnya? Kan ya seperti yang saya bilang tadi tuh, kalau setiap misalnya mengenali kita ke sejarah-sejarah sebelumnya itu tentunya di Indonesia kayak seperti kerajaan Majapahit, kerajaan dan lain sebagainya, itu dikaitkan dengan sejarah-sejarah lokal yang sekarang, kayak perkembangan dari dahulu kala sampai sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Adanya? Betul kata Sasa tadi yang perkembangan, misalkan kalau dulu tuh nulis masih di batu, terus sekarang udah pakai kertas gitu. Betul. Ya. Selanjutnya, apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pelajaran sejarah dengan keberagaman budaya siswa? Pernah. Contohnya apa? Kemarin kita disuruh pakai baju adat sesuai suku. Sesuai suku. Iya. Lanjut ya. Sistem sekarang menggunakan sistem pembelajaran P5 nih, berbasis project. Itu project apa? Beragam, seperti nyanyi lagu daerah, terus nari daerahnya Jambi, terus suara demokrasi, terus caranya bermusyawarah dan lain sebagainya. Adanya? Sama tadi. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Ya dengan tadi, kayak kan dulu tuh kan nulisnya masih di batu. Terus kalau zaman-zaman Nabi kan kalau misal menurunkan Al-Qur'an itu kan harus secara berangsur gitu kan. Kayak ditulis dulu, agak baru disampaikan ke khalifah-khalifah yang lainnya. Sama kayak yang sekarang. Kalau sekarang kan tinggal ada tuh di mana-mana, di mall juga pasti ada yang namanya Al-Qur'an, hadis gitu. Kayak gitulah. Adanya? Kalau dulu kan berkomunikasi itu harus tatap muka, kalau sekarang udah teknologinya udah meningkat. Lanjut ya. Ya. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Enggak pernah. Tidak. Enggak pernah. Tidak juga. Next ya. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Menggunakan media pembelajaran di kelas. Maksudnya Kak? Kayak
ini kayak kalau pakai peta gitu nah Iya, media kayak pembelajaran. infokus apa Oh, gitu. ada. Ada. Kita kalau itu tuh paling sering pakai Infokus dengan Ustadz bahasa Arab, terus sama Bu Rohmi itu belajar Al-Quran hadis. Lanjut ya. Mm. Apakah guru pernah menjadi pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna di kelas? Pernah. Pernah. Adiknya? Pernah. Saya juga. Next ya. Pendekatan apa saja yang pernah dilakukan guru dalam pembelajaran sejarah di kelas? Dan apa saja contohnya? Pendekatan kayak mengenali sejarah gitu, Kak. Oh, pernah. Iya. Adiknya? Soalan terakhir, Adik. Hah? Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Pernah. Contohnya apa? Menghubungkan materi pembelajaran dalam sehari-hari. Contohnya kalau kita misal diajarin sama guru-guru sebagai masyarakat itu harus adil. Seperti misal nih sebagai masyarakat juga harus menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan. Kayak di sekolah kita disuruh ngapain baik, tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai jilbab yang warnanya warna-warni, harus ngikutin apa yang kata guru kan. Terus kita harus bersihin kelas, gotong royong dan lain sebagainya. Kalau adiknya? Pernah sih, apalagi kalau pelajaran sejarah kan Kak, gurunya selalu ngingetin kalau misalnya libur sekolah tuh lebih baik ke tempat-tempat bersejarah daripada kayak berlibur mencari pengalaman lah gitu. Ya. Siapa nama adiknya tadi? Salsabila Putri Ramadhani. Adiknya? Tania. Kasih Adik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Syifa Salsabila, kakak dari Unja, program studi pendidikan sejarah. Kakak di sini izin wawancara ya, mengenai ujian akhir semester kakak. Udah siap dak diwawancara? Siap. Soal yang pertama nih, apakah guru pernah membutuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Butuh. Adek? Sangat butuh. Contohnya? Ya, kalau guru di sekolah itu untuk sejarah itu kan membutuhkan siswa untuk mengetahui sejarah-sejarah saat sedang dalam pertumbuhan atau lagi dalam fasenya lagi jadi pelajar, itu harus butuh pengetahuan sejarah. Kalau adiknya contohnya? Nggak tahu. Skip, lanjut ya. Menurut kamu, metode belajar apa saja yang pernah guru kamu gunakan di dalam kelas? Mungkin yang seperti biasa metode praktek atau metode ya penerangan, ya, seperti biasa lah guru-guru. Kalau adiknya? Kalau guru di sini ya, sekolah Aman 1 Batanghari ini banyak metode yang bisa yang diajarkan kepada siswa dan siswinya itu mungkin dari belajar sambil bermain atau belajar dengan metode yang mungkin sambil santai dan tidak terlalu serius gitu. Oke, lanjut ya. Apakah guru pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah makan materi sejarah dengan sejarah lokal? Sejarah dengan sejarah lokal. Skip. Oke. Adiknya juga? Iya, skip. Gitu ya. Apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pelajaran sejarah dengan keberagaman budaya siswa? Ada. Contohnya apa? Guru yang mengajarkan siswa mungkin yang di Man 1 Batanghari ini ada 3 mata pelajaran ya. Pertama itu pendidikan kewarganegaraan, seni budaya dan prakarya. Kalau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu biasa diajarkan tentang suku, adat,
ras yang ada di Provinsi Jambi gitu dan di Kabupaten Tangari. Dan kalau seni budaya itu mungkin mengajarkan seni-seni yang ada di Jambi gitu, apa kayak tarian atau makanan khasnya gitu atau budaya-budaya yang ada di Jambi. Kalau prakarya itu mungkin cara berkarya di Provinsi Jambi, misalnya kayak dalam pembelajaran P5 ya, itu proyek itu kan ada hubungan dengan prakarya ataupun dengan 3 mata pelajaran itu. Ya itu aja Kak. Kalau adiknya? Skip. Pas. Lanjut ya. Sistem sekarang menggunakan sistem pembelajaran P5 tuh. Ya. Nah, berbasis project. Contohnya apa? Kalau P5 itu melewati ini Kak, rangkaian misalnya P5 yang pertama kali itu ada di kelas 10 di semester pertama itu P5 tentang sebagai warga negara. Sebagai warga negara tentang sistem pemilihan umum. Itu ada diajarkan di semester 1 di bulan pertama. Itu mengajarkan bagaimana kita pemilihan secara serentak ya, yang dilakukan dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan pemilihan oleh sendiri, tapi dipilih langsung oleh rakyat itu untuk mengajarkan. Dan selanjutnya di bulan ketiga itu kearifan lokal, itu mengajarkan tarian gitu atau pentas-pentas yang ingin dipentaskan oleh siswa. Dan ini kami lagi di pelajaran P5 Rahmatul lil Alamin, itu mengajarkan tentang pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itu aja juga. Kalau adiknya? Kalau kami P5 di kelas 10 adalah penjualan atau P5 tentang kewirausahaan. Bazar gitu Bazar ya. Itu biasanya setiap kelas membuat makanan yang bisa dijual, yang menguntungkan. Itu dilakukan di kelas 10. Di kelas 11 tidak ada lagi P5 karena sudah kelas 11 sudah fokus untuk belajar. Ya itu aja. Lanjut ya. Bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Peristiwa sejarah dengan apa Kak tadi? Bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan peristiwa sekarang? Kalau mungkin dari peristiwa yang sejarah dengan yang sekarang itu kayak kita mengetahui kalau misalnya nih sejarah pembentukan sekolah MAN 1, kita mengetahui dulu pendirinya siapa, ketua komitenya siapa, dengan alasan sekolah ini berdiri karena apa, dan kita mengetahuinya pada masa sekarang. Kalau sekolah sekarang semakin baik dengan peningkatannya fasilitas sekolah, pendidikan, serta tenaga kerja guru di sini kan. Ya mungkin untuk mengetahui sejarah dari sekolah gitu. Mungkin itu aja. Adiknya? Pas. Skip. Lanjut. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Ya. Di pelajaran pendidikan kewarganegaraan biasanya itu mungkin di mata pelajaran itu aja biasanya, itu kan politik itu kan mengajarkan kita itu untuk bersosialisasi, mengetahui sistem pemerintah di Indonesia, dan kita biasanya kita cari tahu apa sejarah-sejarah politik dulu hingga sekarang gitu, biar lebih tinggi wawasan untuk kita dan untuk semua orang itu. Adik? Skip. Lanjut. Jelasin lah. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran di kelas? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Contohnya dalam media pembelajaran di dalam kelas ya Kak? Ya, di dalam kelas pembelajaran ya seperti menerangi atau menjelasi, karena kami sebagai murid juga tidak mengerti kalau tidak dijelasi kan. Jadi semua itu harus jelasi. Kami pun kadang kalau jelasi pun tidak mengerti atau ya nama aja belum ngerti, belum tahu. Kan belajar tuh mencari tahu, mencari ilmu ya Bu.
dalam pelajaran mungkin ada yang masuk atau ada yang tidak. Itulah seperti itulah pelajaran di dalam kelas. Kalau adiknya? Mungkin ini dari metode pembelajaran mungkin guru cara guru mengajarkan siswanya mungkin dengan cara yang mungkin ditingkatkan lagi, membuat siswa itu tidak tertekan saat belajar. Habis itu mungkin ada cara pengajaran yang mungkin lebih baik lagi gitu, mungkin aja itu aja. Oke, lanjut ya. Apakah guru pernah menjadi pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna di kelas? Pelajaran bermakna di kelas. Kalau guru belajar sejarah mungkin sangat banyak maknanya. Ya kalau kita kan ya itu tadi kan tentang pembahasan. Kita lebih tahu wawasan, lebih mengetahui wawasan sejarah-sejarah dari yang dulu sampai sekarang kan. Kita lebih mengetahui wawasan itu kan guna untuk masa depan kita. Mungkin itu aja. Kalau adiknya? Sejarah apa sih Kak? Sejarah menjadi lebih bermakna. Sejarah lebih bermakna di kelas. Seperti mungkin sejarah dulu kan kayak sejarah pembelajaran yang baik. Zaman sekarang kan sudah modern, sudah belajar dengan online atau melihat Android. Kalau dulu mungkin tidak menggunakan Android, lebih mudah. Anak-anak sekarang lebih mudah untuk pembelajaran itu lebih mudah, tidak harus bertatap muka juga bisa dalam belajar. Mungkin itu aja. Lanjut ya. Apakah pernah guru menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Contohnya dalam teknologi pembelajaran sejarah mungkin sering kita ketemui itu teknologi apa ya? Teknologi yang mungkin modern seperti infocus atau supaya melihat gambar yang lebih kita bisa mengerti lah, tidak melihat foto aja di kertas atau itu kita bisa melihat gambar yang bergerak atau cerita sejarah zaman-zaman yang dulu sampai mungkin kita tahu dulu sejarah dulu tuh tentang kemerdekaan atau sosialisasi atau komunikasi atau banyak sejarah kan di Indonesia. Nah, mungkin itu aja. Kalau adiknya? Kalau sejarah ya memang sama seperti Bang Deo menggunakan infocus ya untuk mengetahui sejarah-sejarah ya karena semakin lama semakin masa depan kita akan semakin mudah, teknologi akan semakin cepat untuk untuk berpikir untuk kita mengetahui sejarah itu lebih mudah dan lebih efisien, mungkin kayak pakai infocus, mungkin penggunaan HP misalnya, mungkin itu aja. Oke, selanjutnya pendekatan apa saja yang pernah dilakukan guru dalam pembelajaran sejarah di kelas dan apa saja contohnya? Mungkin pembelajaran di kelas atau pendekatan guru tentang sejarah ya, sejarah mungkin guru dengan bercerita tentang baik mungkin dengan mendekatkan atau membawa kita untuk lebih baik itu mengikuti dengan sejarah-sejarah yang dulu, mungkin pembelajaran itu menurut mereka lebih baik ya. Mungkin itu aja. Kalau adiknya? Skip. Jadi ya, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Sering. Contohnya apa? Sejarah dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya. Sejarah mungkin sering juga kita temui sejarah dengan pembelajaran atau apa tadi Kak? Pembelajaran sehari-hari. Ya. Mungkin di situ guru menjelaskan tentang kita
selalu rajin atau selalu terampil, karena zaman kita tidak seperti dulu lagi. Zaman kita lebih mudah untuk mencari atau mendapatkan pembelajaran, bisa dengan berbaring mendengarkan cerita atau membaca cerita. Sekarang sudah ada Android. Kalau zaman dulu payah, atau mencari perpus pun payah, jauh dari jangkauan. Kalau zaman sekarang lebih mudah, atau lebih kita bisa dengan berbaring, duduk, atau dengan cara apapun itu sudah mudah. Itu aja, Kak. Pak Ade. Kalau guru yang untuk mengajarkan sejarah dengan disambungkan dengan kehidupan sehari-hari itu pasti, karena zaman sekarang itu ya, itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien itu tadi kan. Mungkin kita itu mengetahui sejarah itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk permainan, tapi untuk wawasan juga, dan untuk diamalkan, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sejarah di tempat tinggal kita kan, kita mengetahui siapa saja pemimpin yang ada di ketua RT misalnya, di lingkungan masyarakat kita harus mengetahui kan, mungkin untuk wawasan kita. Mungkin itu aja. Oke, makasih ya. Ini siapa yang Nama saya Deo Farhozi. adiknya? Nama saya Davi Alfajri. Makasih ya sudah mau diwawancarai. Sama-sama.